Nah, ini aspek penilaian kinerja atau kita sebutnya UKIN gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada 3 yang dinilai, RPP ya, enggak, portofolio, RPP sama pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran. Uh, ini jadwalnya ya. Untuk UKIN-nya itu Bapak Ibu kan di angkatan 1, jadi dari tanggal 16 sampai 21 Juli. Jadi ini bukan apa namanya? Bukan selama itu Bapak Ibu UKIN, bukan, tapi ada ininya. Ada apa namanya? Tahapannya. Nah, ini ya. Jadi dari tanggal 16 itu nanti Bapak Ibu di briefing ya untuk mahasiswa. Nanti untuk waktunya disesuaikan dengan LPTK masing-masing ya. Sama seperti kita biasanya setiap perpindahan tahap itu di briefing dulu ya. Kemudian kita sebagai penguji pun nanti ada di briefing juga. Nah, di tanggal 17-18 itu Bapak Ibu mengisi portofolio. Jadi Bapak Ibu nanti aplikasinya bukan lagi LMS seperti yang sekarang Bapak Ibu kerjakan itu ya. Jadi nanti aplikasinya UKM PPG ya, berbentuk web dianya. Bapak Ibu nguploadnya ke sana nanti, jadi bukan di LMS ya. Kemudian UKIN-nya itu pelaksanaannya di tanggal 19 Juli serentak, jadi semua melakukan UKIN angkatan 1 itu di tanggal 19 Juli. Kemudian di tanggal 20 dan 21 Lebaran ini ya. Bapak Ibu nggak disuruh Lebaran, disuruh mengupload video ya, video hasil praktik pembelajarannya. Kemudian di tanggal 22 dan 23 itu nanti Bapak Ibu melakukan dinilai ya, portofolio, RPP serta videonya itu dinilai oleh tim penguji ya di tanggal 22 dan 23. Nah, UP-nya itu 24 dan 25, nanti jadwal disesuaikan ya, sesuai dengan biasanya dari LPTK itu nanti ada jadwalnya. Oke ya. Tapi kemarin informasi untuk UP ini masih dikaji ulang karena kan di sana PPKM ya atau apa gitu, PSBB seperti itu ya. Nah, itu nanti dikaji ulang apakah pelaksanaannya tetap di tanggal itu atau disesuaikan nanti. Kemarin informasinya seperti itu ya. Nah, kelulusannya nanti ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP ya. Jadi Bapak Ibu lulus tidaknya PPG itu dari UKIN dan UP. Nah, kemudian UKM PPG ini acuan penilaiannya itu 70 ya. Batas minimal PKM-nya itu 70 ya. Akan tetapi, nah, kelulusan Bapak Ibu nanti tetap ditetapkan melalui rapat pleno. Jadi panitia nasional UKM PPG ya, tetap ada di plenokan. Misalnya nih, Bapak Ibu nggak tahu juga ya gimana nanti plenonya itu, mungkin ada pertimbangan khusus ya kalau memang dia misalnya ada perlakuan khusus atau sakit atau gimana gitu ya, saya kurang paham juga ya. Nah, kemudian mahasiswa yang belum mencapai nilai tadi ya diberi kesempatan untuk ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Jadi dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu bisa mengulang kalau memang nanti tidak lulus, misalnya tidak lulus UKIN atau UP-nya nanti terpisah ya. Misal tidak lulus UKIN, nanti mengulangnya di UKIN saja ya, atau tidak lulus UP, mengulangnya di UP saja. Seperti itu ya. Bisa lihat Bapak Ibu presentasinya? Bisa, Bu. Bisa, oke ya. Iya. Nah, ini
CP-nya di UKIN praktik pembelajaran itu di RPP dan video ada 6 ya, CP1 sampai CP6. Nah, untuk yang portofolio itu nanti di CP7 Bapak Ibu dinilainya ya. Oke, jadi untuk RPP dan videonya itu di CP1 dan CP6. Nah, itu semua harus ada ya di RPP dan di videonya Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload di aplikasi UKIN nanti. Itu ya. Nah, ini untuk pelaksanaan UKIN real teachingnya ya. Jadi ada dua kategori, non hijau dan hijau. Non hijau tuh maksudnya daerahnya itu zona merah atau zona hijau atau jadi hanya dua, misalnya kalau dia zona orange, kuning misalnya atau apa gitu ya, dia masuk ke non hijau. Tapi kalau dia zona hijau, dia masuk ke zona hijau itu yang real teaching, artinya tatap muka ya. Nah, ini ada dua, yang non hijau ada dua, ada daring, kemudian ada non daring. Nah, yang daring yang seperti Bapak Ibu lakukan, jadi real teachingnya daring direkam ya. Ini tanpa penguji dan tanpa guru penguji, tanpa dosen penguji. Jadi Bapak Ibu sendiri dengan siswa ya, direkam. Waktunya tidak ditentukan berapa, hanya saja hasil rekaman itu nanti Bapak Ibu edit jadi 30 sampai 40 menit, jangan keluar dari situ ya. Saran saya maksimalkan di 40 menit supaya lebih bagus ya. Jadi kalau masih ada waktu 30 menit, perbaiki lagi, masukkan apa yang kira-kira perlu ya. Tapi jangan lebih dari 40 menit ya. Ini yang daring gitu ya. Nah, ada lagi yang non daring, ini perlakuan khusus. Jadi dia imaginer teaching ya. Imaginer teaching ini untuk daerah khusus, misalnya daerah itu zona merah, tapi di daerah itu tidak tersedia jaringan internet, jadi kan nggak bisa tuh melalui daring. Nah, pun tatap muka tidak bisa, jadi dilakukanlah imaginer teaching itu gurunya mengajar tapi siswanya tidak ada ya, seolah-olah siswanya ada. Tapi ini tidak direkomendasikan oleh GTK ya, karena harus ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya harus ada ketentuan bahwa daerah itu memang benar-benar zona merah. Kemudian ada surat keterangan juga bahwa benar-benar daerah itu tidak mempunyai jaringan internet. Tuh ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu nggak ada nih yang di daerah non daring ini ya, yang imaginer teaching ini nggak ada ya. Karena kalaupun misalnya Bapak Ibu ada, itu nanti dicek kebenarannya. Benar nggak sih daerah itu nggak ada internetnya, atau benar nggak sih daerah itu masuk ke zona merah gitu ya. Ini tidak direkomendasikan yang imaginer teaching, karena di dalam format penilaian itu kan ada interaksi dengan siswa ya. Jadi bagaimana penguji mau menilainya kalau siswanya tidak ada. Jadi guru itu bagaimana berinteraksi dengan siswanya ya. Nah, kalau di zona hijau, Bapak Ibu lakukan real teaching ya, tatap muka langsung direkam, kemudian sama diedit 30 sampai 40 menit ya. Itu. Ini ruang lingkup penilaian UKIN-nya. Yang pertama itu ketepatan alur dan tahapannya. Jadi harus benar alur dan tahapan prosesnya. Pendahuluan, inti, penutup gitu ya. Kemudian sesuai tidak prosesnya itu dengan RPP-nya. Jadi Bapak Ibu kan nanti mengupload RPP. Nah, video yang diupload itu harus sesuai dengan RPP-nya. Ya, tidak boleh RPP-nya lain, videonya lain gitu ya. Terus penguasaan bahan ajar yang disampaikan. Ya, ini ajak siswa berinteraksi
saat pemberian materi, karena di sini ada kualitas interaksi dengan siswa selama proses. Nah ya, jadi ada interaksi dengan siswa. Kemudian penggunaan media dan alat bantu yang tepat ya. Bapak Ibu silakan menggunakan inovasi asalkan Bapak Ibu sudah mempertimbangkan itu. Misalnya inovasi itu bisa membantu ya. Kalau dia malah menghambat, sebaiknya tidak usah digunakan. Kemudian perlakuan yang tepat pada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Jadi misalnya Bapak Ibu harus responsif terhadap siswa. Misalnya siswa itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Bapak Ibu harus respon, harus menegur misalnya ya, memberikan peringatan gitu ya, dengan cara yang sopan dan penuh kasih sayang tentunya ya. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik. Nah ini, jadi kemampuan Bapak Ibu menilai. Ingat ya, menilai itu dari awal pembelajaran sampai akhir. Jadi bukan hanya penilaian akhir yang misalnya penugasan atau apa, itu tidak ya. Jadi evaluasi dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran ya. Nah, ini pengkondisian ujian praktiknya. Yang pertama ya, dilaksanakan dalam konteks real teaching. Makanya kemarin dibilang harusnya itu pembelajaran sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan di kelasnya Bapak Ibu gitu ya. Misalnya menyesuaikan RPP-nya saat itu apa. Tapi kalau seandainya seperti kondisi Bu Osin, Bu, RPP-nya itu sudah saya ajarkan di PPL 123, itu jangan dipakai lagi ya. Jadi RPP maupun materi yang sudah diajarkan di PPL 1, 2 dan 3 itu tidak tidak diperkenankan untuk dipakai kembali di UKIN ya. Kemudian pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara ya, bertempat di sekolah atau madrasah asal peserta, tetap sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian perangkat yang digunakan hasil karya yang direvisi atau disiapkan secara khusus ya. Jadi bisa yang dari PPL, tapi harus dengan revisi, jangan mentah-mentah diambil ya. Kemudian rambu-rambu penilaian dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu karena kemarin sudah saya berikan penjelasan sedikit ya. Kemudian lembar penilaian dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG ya, dengan format tersendiri sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jadi ada lembar penilaian khusus yang sudah disiapkan. Jadi penguji nanti tinggal menilai saja, instrumennya sudah ada gitu ya. Terus peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal ya. Jadi Bapak Ibu melaksanakannya di tanggal 19 Juli gitu ya. Kemudian peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya. Nah, untuk tautan itu disarankan Bapak Ibu menguploadnya ke YouTube ya. Jadi tautan YouTube-nya yang diletakkan di situ, karena kemarin diberitahukan kalau menggunakan Google Drive itu banyak kendala. Seperti tahun kemarin itu tidak bisa dibuka, misalnya Bapak Ibu tidak memberikan akses kepada aksesnya hanya membaca saja, tidak bisa tidak bisa dibuka videonya ya. Itu nanti merugikan Bapak Ibu ya. Terus ini tata tertib pelaksanaannya. Nah, ini yang seperti saya bilang, pada awal video Bapak Ibu menunjukkan kartu peserta. Kartu peserta itu sepertinya kartu ujian UKIN-nya ya. Mungkin nanti dari LPTK-nya yang memberikan, atau Bapak Ibu print out sendiri. Biasanya di print out sendiri ya, kartu peserta ujiannya. Terus dalam praktiknya memakai pakaian yang rapi dan sopan ya. Misalnya pakai jas lebih rapi. Kalau ini pakai jas seperti Pak Agus misalnya pakai dasi misalnya ya, itu lebih bagus ya. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, jadi tidak boleh dipotong-potong Bapak Ibu ya. Misalnya bisa saja nih shoot dulu bagian pendahuluan, nanti bagian isi, tidak boleh ya. Jadi harus
utuh satu rangkaian waktunya ya. Terus videonya dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman. Jadi harus ada waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jamnya. Nah ini kemarin saat kami penyegaran, bagaimana ini? Apakah ini bisa disampaikan secara lisan atau Bapak Ibu tuliskan di video itu di bawahnya? Ya, misalnya video ini direkam tanggal sekian bulan. Pukul berapa misalnya ya, tempatnya di mana ya, kemudian siswanya kelas berapa, berikan penjelasan saja di bawah videonya ya. Nah ini komponen penilaiannya, jadi ada dua nanti di dalam video ya. Penilaian video atau pelaksanaan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran, yang kedua itu kepribadian ya. Nah yang kegiatan ada 3 lagi nanti, pendahuluan itu 7 item ya, inti 9 item, penutup ada 4 item ya. Jadi ada 20 item penilaian di kegiatan pembelajaran. Nah yang CP1 ini maksudnya penilaian kepribadiannya. Memesonanya itu 4 item, berwibawanya 4 item, tegas 3 item, penuh panggilan jiwa 3, samapta itu ada 4 item. Jadi Bapak Ibu bukan hanya dinilai videonya saja, tapi kepribadian Bapak Ibu juga dinilai ya. Nah ini kemudian plus 20 butir pembelajaran. Ini salah satu contoh ya. Ini contoh instrumen penilaian yang akan dinilai oleh guru penguji UKIN ya. Jadi kalau nilai Bapak Ibu itu ada di rentan 1 sampai 5, itu dikategorikan tidak pantas menjadi guru ya. Nah, baiknya Bapak Ibu rentannya ada di 6 sampai 10. Saya maunya Bapak Ibu ada di 9 dan 10 ya rentannya. Oke. Terus nah ini pelaksanaan pembelajarannya, kepribadiannya seperti tadi ya, sudah ya. Ini yang pelaksanaan pembelajarannya. Nah ini di kegiatan awal itu ada 4 item tadi: mengkondisikan siswa kelas, memotivasi, melakukan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan atau indikatornya. Bapak Ibu dalam menyampaikan tujuan pembelajaran itu yang ABC-nya jangan hilang ya. Komponen ABC-nya jangan hilang. Jadi jangan siswa nanti peserta didik mampu ini, jangan ya, tetap misalnya dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, itu tetap sampaikan seperti tujuan pembelajaran yang ada di RPP ya. Jadi harus sama yang ada di RPP dengan yang Bapak Ibu sampaikan di kegiatan pembelajarannya. Oke. Di kegiatan inti itu juga ada 4 item. Yang pertama pembelajaran yang mendidik. Ini banyak di sini ya. Ada yang mengajak interaksi siswa, kemudian menumbuhkan sikap positif, menumbuhkan sikap dan perilaku positif. Jadi Bapak Ibunya dulu harus yakin dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan materinya itu ya. Bapak Ibu yakin kalau materi yang diberikan itu benar, valid gitu ya. Nah, sehingga siswa pun bisa menerimanya dengan sikap dan perilaku yang positif itu ya. Karena kelihatan loh kalau guru itu tidak yakin dengan apa materi yang diberikannya, seperti tidak siap gitu ya dia ya. Nah, yang kedua menunjukkan pemahaman materi, advance materials. Jadi pemahaman materi itu ada apa, mengapa, dan bagaimana ya. Jadi Bapak Ibu menggali kemampuan peserta didik dengan cara interaksi, tanya jawab gitu ya.
Kemudian ada tidak pendekatan tipeknya di dalam pembelajaran itu? Itu wajib ya. Kemudian assessment for NS learning. Jadi melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Seperti saya bilang tadi dari awal sampai akhir gitu ya. Tetap baik itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. 3 item itu tidak boleh tidak ada. Jadi 3 itu harus ada. Terus di kegiatan penutup, nah merumuskan kesimpulan. Ini yang merumuskan itu adalah peserta didik. Bapak Ibu membimbing ya, membimbing kemudian memberikan penguatan. Ya, jadi bukan Bapak Ibu yang merumuskan kesimpulannya. Peserta didik tetap bimbingan Bapak Ibu, terus berikan penguatan. Ya. Kemudian penilaian hasil pembelajaran ya, assessment of learning ya, tetap ini harus ada. Terus refleksi proses dan hasil belajar. Nah, refleksi ini Bapak Ibu saat umpan balik itu ya, jadi umpan balik itu bukannya merumuskan kesimpulan, bukan. Umpan balik tuh gini, bagaimana anak-anak belajar hari ini, menyenangkan atau tidak? Ada tidak yang kalian merasakan sesuatu misalnya dalam pembelajaran ini? Ada ketidaknyamanan atau apa? Jadi itu ya umpan baliknya itu, tanyakan apa yang dirasakan oleh peserta didik dalam belajar dalam pembelajaran kita gitu ya. Nah, terus ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini Bapak Ibu memberikan penugasan kepada siswa. Ya, misalnya penugasannya apa. Dan menginformasikan materi apa yang selanjutnya mereka pelajari. Ya. Oke, sampai sini saya rasa Bapak Ibu paham ya. Dan ini semua harus ada di dalam videonya. Ya. Terus kita lanjut ya. Nah, ini yang instrumen kepribadiannya ya. Jadi ada 18 butir kepribadian plus 21 butir kegiatannya apa. Ya. Di sini instrumen kepribadian tadi ada 6 kalau nggak salah ya. Ini contohnya saja ya. Contoh tampilan instrumen penilaian yang ada di pengujinya nanti. Jadi penguji tinggal melihat video Bapak Ibu kemudian menyesuaikan. Oh, Bu Maya misalnya ada di poin 8 misalnya gitu ya. Nah, atau ada di poin 9 gitu. Nah, ini rentan skornya gitu ya. Jadi kalau 1 sampai 5 tidak menjadi guru ya. Jadi Bapak Ibu harus menampilkan wajah yang ceria ya. Senyum terus selama proses pembelajaran. Kemarin saya lakukan simulasi penilaian, ibunya tuh tidak ada senyum dari awal, cemberut aja ya gitu. Jadi kita yang melihatnya saja serem, apalagi peserta didiknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus jadi guru yang memesona ya. Kalau bisa jadi belanya siswa gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga ya contoh instrumen penilaiannya ya. Nah, ini yang pelaksanaan pembelajaran.